Hanya kerana mahu pulang ke negara asalnya, seorang pekerja pembersih yang juga pembantu nursing home warga Indonesia sanggup berpura-pura menjadi mangsa dera majikan. Hanya gara-gara ingin pulang ke Indonesia, tenaga kerja wanita Indonesia yang berumur 44 tahun ini sampai berbohong membuat cerita dirinya telah disiksa oleh sang majikannya. Berikut kita dengarkan beritanya terlebih dahulu. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan penjelasannya supaya sahabat-sahabatku semua kiranya mau bekerja di negara orang harus paham semuanya. Saya akan jelaskan di akhir video dan mari kita dengarkan beritanya bersama-sama. Berita hal seperti ini sering terjadi di Malaysia. Kemarin baru saja TKW dari Indonesia pura-pura dibuang majikannya, tapi ujung-ujungnya melakukan tindakan kriminal atau tindakan kasus pencurian uang. Sekarang pura-pura disiksa, katanya hanya sekedar ingin pulang saja. Aduh, berita hal seperti ini satu yang berbuat, tapi seluruh Indonesia yang bekerja di Malaysia kena getahnya. Jadi para sahabat-sahabatku TKI TKW, kerjalah yang elok-elok di negara orang. Janganlah buat hal. Kalaupun memang ada permasalahan, coba diselesaikan dengan secara baik-baik. Pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan sampai berpura-pura, disiksalah, terus terlantarkanlah, sampai masuk berita TV nasional Malaysia loh. Yuk kita simak beritanya. Hanya kerana mahu pulang ke negara asalnya, seorang pekerja pembersih yang juga pembantu nursing home warga Indonesia sanggup berpura-pura menjadi mangsa dera majikan. Tindakan wanita berusia 44 tahun itu dikesan selepas siasatan polis dilakukan susulan satu video tular di media sosial TikTok pagi Selasa. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raup Selamat bertindak atas video tular terbabit, Ketua Polis Balai Taman Pelangi bersama Wakil Kedutaan Indonesia telah ke lokasi bagi mendapatkan maklumat lanjut. Hasil siasatan dan temu bual yang dijalankan terhadap pihak berkaitan mendapati tiada sebarang unsur penderaan. Sebaliknya, tujuan wanita itu adalah untuk pulang ke negara asal. Sehubungan itu, wanita terbabit telah diserahkan kepada pihak kedutaan untuk tindakan lanjut. Dalam video tular berdurasi 4 minit 29 saat, seorang wanita berambut pindik mengadu kepada rakan senegaranya dengan mendakwa telah didera. Malah dalam video itu, wanita terbabit juga dilihat menunjukkan kesan merah di belakang badan dan tangan yang didakwa ditarik majikan. Video itu dipercayai direkod salah seorang rakan wanita terbabit. Raup turut menasihatkan orang ramai agar mengesahkan kesahihan setiap kandungan video yang diterima. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan kandungan berita, kabar angin atau berita tidak sahih. Video ini juga sempat viral di TikTok, bahkan lalu di beranda FYP handphone saya. Hanya sekedar ingin balik kampung sanggup berpura-pura disiksa majikannya. Ini hal yang tak patut ya dilakukan oleh seorang tenaga kerja Indonesia ketika bekerja di luar negara. Harusnya bila ingin pulang, cobalah runding sama majikannya. Iya, amin. Iya, Kak. Iya. Nanti kalau apa, nanti panggil saja. Kita di sini seringnya diapor. Iya. Rakaman video menunjukkan seorang pembantu rumah warga asing Indonesia sedang ditenangkan oleh beberapa individu dipercayai rakan senegaranya. Gara-gara pembantu rumah itu didakwa telah dianiaya oleh majikannya. Di dalam video, wanita itu telah keluar ke belakang rumah tempatnya bekerja sambil menangis teresa-esa dan mengadu kepada rakan senegaranya bahawa dirinya telah dipukul oleh majikannya. Punca majikannya bertindak demikian tidak dapat dipastikan. Video itu telah dimuat oleh seorang wanita warga negara Indonesia yang menggunakan nama Ria Van Gobel Modiong melalui akaun Facebooknya. Dia menulis, "Bantu viral sehingga pragip.
3 tahun bekerja di Johor Bahru, Malaysia tanpa gaji. Tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit, nombor keluarga dibuang majikan, dipukul, buruh paksa. Nak balik rumah tak tahu macam mana. Ini abang dari NTB, tolong share supaya keluarga dia tahu. Kami cuma bantu. Oma bantu kopas, tulisnya. Video yang dimuat naik beliau mendapat simpati netizen Indonesia dan ada netizen Indonesia mengecam beliau. Lalu dia telah membuat hantaran lagi satu dan beliau menulis, "Salam netizen durjana yang berlagak cerdik dan tahu banyak serta membuat komen yang kurang ajar. Video TKW Malaysia pada dasarnya muka bangsa jelas dan bandar asal bangsa jelas supaya mudah dikenali untuk keluarganya di NTB untuk kenal pasti mereka. Tapi selok-belok siapa majikan dan alamat mereka masih belum jelas kerana video asli live sumber telah dipadam. Kamu membebel nak tolong, pergi tolong sana di Johor. Dan usaha yang telah saya lakukan, alhamdulillah, nampak jelas bukan buat kecoh tentang perkara yang tidak penting. Keluarganya telah melihat video yang saya siarkan dan mereka masih dalam proses mencari berita tentang macam mereka. Kenapa nak heboh siapa majikan dan alamannya? Intinya berkongsi apa yang kita mampu dan selagi ia baik, pasti akan sampai kepada orang yang kita sasarkan. Anda adalah keluarga, bukan jiran. Tidak berpura-pura bising dalam posting saya. Sebelum ini, Kementerian Sumber Manusia berkata, Kementerian Sumber Manusia KSM tidak akan menyembunyikan sebarang penderaan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja domestik termasuk Indonesia yang bekerja di negara ini. KSM bersedia mengambil tindakan terhadap majikan yang menyalahgunakan kuasa untuk mendiskriminasi mana-mana pekerja. Sekiranya ada laporan KSM mahu perkara ini disiasat dengan segera untuk diambil tindakan sewajarnya terhadap mana-mana majikan yang melakukan kesalahan. Perkara ini bukan kali pertama disebut, malah sudah berulang kali dan sekiranya masih terdapat majikan yang mengabaikan tanggungjawab dan cuai akan dikenakan tindakan mahkamah. Sebelum ini, Kementerian juga sudah menyelamatkan pekerja yang didera di kediaman majikan termasuk mengenakan tindakan undang-undang terhadap mereka. Kementerian menyeru KBRI membuat laporan sekiranya terdapat rakyatnya yang bekerja di negara ini didera oleh majikan termasuk tidak dibayar gaji, katanya. Rambut. Apa digunting rambut? Kasihan, dipukul. Kasihan. Kurang ajar. Jangan nangis. Tak baik. Itu waktu semalam saya mau video udah kan dari sini dia di sini. Dimarah-marah saja kakak kan. Kurang ajar banget gitu. Rupa-rupanya ini hanya berpura-pura. Semalam kan saya cakap kakak, kasihan kakak itu disiksa. Itu dimarah-marahin. Iya tuh kan. Benar. Iya, kakak itu tak lapor. Kenapa tak lapor? Kasihan. Hah? Itu kasihan. Ini sakit. Gaji saya tak belum simpan. Terus majikannya mana majikannya? Ada kakak yang kerja sini sama yang kemarin sini habis sini untung Sampai diginiin kenapa juga? rambut saya gini Iya, ya panjang yang dipotong. Aku menyeret sini yang botol aku cuci dengan mangkuk. saya kaget sampai gemeteran. Tadi pukul saya pastikan biar kamu ambil. Semalam saya sudah mau video dari sini. Itu yang lagi cuci teras ini kan saya bilang cakap kakak. Kenapa itu majikannya jelek banget? Dia tak pandang. Balik nanti. Iya. Iya. Tak ada handphone. Ada nomor telepon. Nomor telepon anak saya udah pulang. Tak ada. Oh, kenapa tak disimpan? Saya simpan saya. Ada saya simpan. Kamu ada tak? Ada alamat saya Lombok Timur. Kecamatan Tambaliu. Kenapa? Terus Nama bapak anak yang besar Nurul Hikmah, orang mama saya Sukama, terus kakak saya Suwana, iya terus adik saya Umar Usman yang tuan yang Pak Lurahnya siapa? Pak Lurahnya siapa? Saya. Desanya desa apa? Kabupaten? Desa apa? Kota Lombok. Desa Lombok. Lombok Timur, Kecamatan Sambalia. Terus Pak Lurahnya siapa? Pamung desanya siapa? Saya Di kampung. Pak kepala desa. Kepala desanya siapa? Waktu Pesal. Oh, iya, saya. Kakak belum makan ini? Belum makan. Oh Tuhan, kakak bukan makan. Tunggu di sini. Hah? Maaf saya nanti saya piramkan di sini. Saya bilang maaf ya. Kamu jangan kabur pulang aja. Nanti ini kalau udah viral
nanti banyak yang turun. Ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Iya, amin. Iya, Kak. Iya, ya. Nanti kalau apa nanti panggil saja, kita di sini seringnya dia kok. Iya. Tapi macam Nanti panggil serius saya. ya. Kamu ini bos kita ada. Iya. Nanti biar kamu disimpan di sini. Oh, oh, nanti sama saya. Ya. Diantar ke kantor polisi ya. Oh, oh. Sabar Pak, kasihan. Iya, iya, tak payah, tak payah, tak payah. Dikirim happy sama kamu. Happy kamu sama saya. Tak tahunya kamu tersiksa di sini. Sama orang Melayu aja begini. Iya. Sakit hati merasa sayang pada Iya. Sebenarnya kalau memang ingin pulang kampung, lebih baik runding sama juragannya ya, Nanti ada atau sama panggil bosnya. saya. Iya, iya. Hati-hati ya. Oke. Pak. Tapi biasanya di Malaysia itu sistemnya kontrak. Kalau kontraknya belum habis, Kasihan. ya mungkin belum bisa diizinkan pulang. Itulah resikonya kalau kerja di luar negara. Pesan saya buat para mbak-mbak TKW yang bekerja di Malaysia ataupun di negara lain, mungkin bila ingin balik kampung tapi kontrak belum habis, coba dirunding sama sang majikannya. Jangan membuat hal berpura-pura, katanya disiksa, katanya diterlantarkan. Setelah diperiksa polisi, tapi hasilnya justru Mbak TKW yang bekerja di Malaysia ini hanya berpura-pura. Ini sedikit itu ya, membawa image kurang bagus buat para TKI-TKW yang bekerja di Malaysia. Hanya gara-gara satu orang yang berulah, tapi TKI-TKW yang bekerja di Malaysia jadi kena semuanya. Dan di sini saya juga ingin menceritakan hal yang perlu diketahui saat Anda mau bekerja di negara orang. Biasanya kalau bekerja di negara orang sebagai seorang pembantu rumah tangga, sistemnya kontrak. Tapi mbaknya ini kan sudah 3 tahun lebih di Malaysia katanya. Harusnya kalau kontraknya 3 tahun atau 2 tahun sudah habis. Kalaupun mau pulang kan bisa bicara baik-baik dengan sang majikannya. Kalaupun misal kata sang majikan tidak mengizinkan, barulah lapor ke KBRI. Kalau bekerja di negara orang dengan secara resmi dan sah itu enak loh. Ada perlindungan. Jadi kita bisa lapor polisi setempat, misal kata kita didera, misal kata kita disiksa, misal kata kita ingin balik kampung tidak diizinkan, boleh langsung lapor ke KBRI.